Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, kita punya kesempatan sekali lagi belajar dari firman Tuhan. Kita punya pendengaran yang baik untuk bersama-sama kita belajar mendengar firman Tuhan. Ini semua tentu karena anugerah Tuhan. Mari saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terpujilah Engkau Allah yang terus boleh memelihara hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada ini karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kami. Bahkan kalau kami masih punya pendengaran yang baik, untuk kami boleh belajar mendengar firman-Mu. Kami punya penglihatan yang baik untuk kami membaca firman-Mu. Ini semua karena anugerah. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Engkau beri kesempatan untuk kami belajar dari firman-Mu. Berkati waktu ini Tuhan, biar nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Yesus, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-29. Kita akan baca ayat 3, ayat 4, dan kita lompat 7, 8, dan 10, dan 11. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Tuhan, suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesi gemetar. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Saudara yang dikasih oleh Yesus, tema kita kebesaran Tuhan dalam badai. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, tahun 2004 Minggu tanggal 26 Desember. Kita tahu bangsa kita mengalami satu peristiwa yang sangat besar, saudara. Bagaimana ada terjadi gempa dan tsunami di Aceh. Begitu besar dan dahsyat, saudara. Bagi kita yang menyaksikan lewat berita, maupun bagi mereka yang secara langsung mengalami peristiwa ini, tentu ini sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana air laut menghapus semua yang ada di Aceh dan sekitarnya. Akal manusia kita rasanya sulit dipercaya. Namun hati dan jiwa kita bergetar. Bagi kita yang menyaksikan maupun mendengar peristiwa gempa dan tsunami di Aceh ini. Saudara yang dikasihi oleh Yesus. Namun kalau kita melihat Alkitab, firman Tuhan, jauh sebelum peristiwa-peristiwa tsunami yang terjadi di zaman ini, saudara. Alkitab sudah mencatat bagaimana sudah pernah terjadi satu peristiwa yang besar dan dahsyat di muka bumi ini, yaitu pada zaman Nabi Nuh. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, dari semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, mau mengingatkan kita apa, saudara?
Ada dua hal yang saya renungkan dari bagian ini, saudara. Dan saya bagikan kepada saudara. Yang pertama mau mengingatkan kita yaitu sejatinya dalam setiap badai yang yang terjadi di muka bumi ini, tersembunyi sebuah kebenaran tentang adanya keagungan Tuhan yang maha besar. Dari semua peristiwa badai yang terjadi, ada satu kebenaran yang harus kita mengerti, yaitu adanya keagungan Tuhan yang maha besar. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan di dalam Mazmur 29 jelas memberitahukan kita siapa Tuhan dan seberapa besar kuasanya. Dikatakan suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh dengan kuasa, sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Mazmur menggambarkan bagaimana api, air, gunung, hutan, binatang, bahkan kita manusia ada dalam kuasanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, dan di dalam semuanya itu, kebesaran dan keagungan Tuhan ini mau mengingatkan kita dan mengajak kita bagaimana kita harus semakin hormat kepada Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa dalam setiap badai ada berkat Tuhan. Dalam setiap badai ada berkat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ayat 11 jelas berkata, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, kecenderungan kita sebagai manusia, ya apa yang namanya badai itu selalu kita pandang menakutkan dan akan menghancurkan hidup kita. Sehingga tanpa sadar, pandangan kita hanya terjebak pada badainya saja. Kita lupa melihat Tuhan kita lebih besar dari badai itu. Sekali lagi saudara, kadang kita selalu memandang setiap badai itu sebagai sesuatu yang menakutkan dan akan menghancurkan hidup kita. Sehingga membuat iman kita kecil. Sehingga membuat kita menjadi lemah. Kita hanya fokus pada badainya. Kita lupa melihat Tuhan, memandang Tuhan yang jauh lebih besar dari badai yang ada. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, berkat seperti apa yang bisa kita rasakan, yang bisa kita alami di dalam badai yang ada? Saudara, yang pertama adalah berkat rohani tentu. Pandang Tuhan bukan pada badainya. Ingat, setiap badai ada dalam kekuatan kuasanya Tuhan. Dengan demikian, iman kita semakin lagi diperteguh. Kita tidak takut, tidak gentar menghadapi badai yang ada. Karena yang Tuhan mau, bagaimana kita tetap percaya padanya dan setia padanya, bahkan setia di dalam badai yang diizinkan Tuhan untuk kita alami. Saudara yang dikasih oleh Yesus, secara manusia biasa mungkin kita tentu harus sadar kita tidak punya kekuatan dan kuasa apapun. Hidup kita di dalam dunia ini hanya anugerah dan kesempatan hidup memuliakan Tuhan. Namun, jika Tuhan mengizinkan kita mengalami badai, ingatlah, ini menjadi satu pengalaman kita yang berharga. Ini adalah harta yang tidak ternilai. Kita bisa mengalami badai, ini menjadi berkat
yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa diambil. Karena ini anugerahnya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, yang kedua, berkat secara jasmani, yaitu berkat adanya penyertaan. Saudara, jelas sekali firman Tuhan di dalam ayat 11 berkata, saudara, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Saudara, bagian ini mengingatkan kepada kita siapa umatnya, siapa umat Tuhan. Umat Tuhan dalam nas ini bukan hanya membicara tentang bagaimana orang-orang yang menerima anugerah keselamatan, tetapi umat dalam bagian ini mau lebih dalam lagi mengingatkan umat yang mengenal dan mengalami kebesaran Tuhan dalam badai. Dan pengenalan itu membawa semakin tunduk dan sujud kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, saat kita menghadapi badai, jangan lihat badainya, tapi lihatlah Tuhan yang lebih besar dari badai itu. Mari pandang setiap badai itu sebagai bukti adanya kebesaran Tuhan. Sekali lagi saudara, mari pandang setiap badai itu sebagai bukti adanya kebesaran Tuhan. Badai yang Tuhan izinkan tidak pernah bertujuan untuk menghancurkan atau membuat kita ketakutan. Tetapi sebaliknya, Tuhan mau membuat kita dan mengajarkan kita semakin kita mengerti siapa Tuhan dan siapa diri kita di hadapannya. Amin saudara. Mari kita tetap terus setia mengikut Tuhan. Apapun badainya. Jangan pernah saudara menyerah. Jangan pernah iman kita lemah dalam setiap badai. Tapi mari membawa kita semakin mengenal Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Di dalam badai hidup kami bisa menyaksikan kebesaran Tuhan yang agung dan dahsyat dan besar itu. Dan kami hanyalah manusia yang terbatas dan lemah. Terima kasih Tuhan. Bantu setiap kami umat-Mu untuk bagaimana kami tetap setia kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini sedang mengalami badai kehidupan, mampukan mereka, kuatkan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Bersandar, bergantung, dan berharap hanya kepada Tuhan. Tolong ya Tuhan, biarlah iman setiap umat-Mu Kau pelihara ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, situasi dunia yang kacau balau, yang penuh dengan pergumulan dan tantangan, Tuhan pelihara iman umat. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.